إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini merupakan kenikmatan, merupakan kewajiban, merupakan hidayah, merupakan cahaya, dan merupakan jalan menuju surga. Ini harus kita pegang, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Dan orang yang berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salam berbeda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah mereka mengatakan berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah, tapi pada hakikatnya tidak. Saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah dalam berpegang kepada dalil, supaya bagi kita ini jelas, kita ini betul-betul mengikuti sunnah atau tidak. Sebab banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi begitu sampai dalil ditolak dalilnya. Kenapa dalil ditolak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Atau dalil itu tolak karena tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi yang dilihat oleh dia bukan dalil, tapi yang dilihat apa? Perkataan ulama. Ada enggak ulama yang berkata begini? Ada enggak fatwa yang berkata begini? Dalil ditinggalkan oleh dia. Ini ciri dari ahlul bid'ah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah Al-Jahmiyatil Mu'attilah. Ini saya bawakan mukhtasarnya di jilid yang keempat. Kata beliau, lahum alamat ukhar, bagi ahlul bidah itu punya tanda-tanda yang lain selain yang disebutkan oleh Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani. Yang pertama, anna ahla sunnah yatrukuna aqwalan nas laha wa ahlul bidah yatrukuna li aqwalin nas. Yang pertama, ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Perhatikan, ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Perhatikan, kata beliau, di antara ciri-ciri yang lain dari ahlul bid'ah, ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Yang kedua, wa minha anna ahla sunnah ya'riduna aqwalan nasi 'alaiha fama wafaqaha qabiluhu wa ma khalafaha tarahuhu. Wa ahlul bid'ah ya'ridunaha 'ala ara'ir rijal fama wafaqa ara'aha minha qabilu wa ma khalafaha tarakuhu wa ta'awwalu. Ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Perhatikan, ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Apa saja dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah, maka mereka terima. Dan apa saja yang menyelisih sunnah mereka buang. Sedangkan ahlul bid'ah mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Sedangkan ahlul bid'ah mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, maka mereka terima. Dan apa yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka tinggalkan. Bahkan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Ini ahlul bidah. Jadi ahlul bidah itu mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia.
Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, mereka terima. Dan apa saja yang tidak sesuai, mereka tinggalkan dan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Kemudian kata beliau lagi, rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa minha, yang ketiga, anna ahla sunnati yad'una 'inda tanazu' ila tahakumi ilaiha duna ara'ir rijali wa 'uquliha, wa ahlal bid'ah yad'una 'inda tanazu'i ila tahakumi ila ara'ir rijal wa ma'qulatihim. Yang ketiga, Ahlussunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Saya ulangi, Ahlussunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Sedangkan ahlul bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal mereka. Perhatikan ini. Kalau ahlul bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal manusia. Kalau Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah mengajak mereka ketika berselisih yaitu berhukumnya kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Dasarnya apa? Dasarnya surah An-Nisa di ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang satu masalah agama, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah kepada apa? Al-Quran. Dan kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Yang kedua dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 65. Fara wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka presisikan dalam mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi ketika berselisih kembalikan kepada dalil, bukan kepada akal, bukan kepada ulama. Dalil. Ini penjelasan siapa di sini? Imam Ibnu Qayyim. Dasarnya dari dalil, dari Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, wa minha anna ahla sunnati idza sahhat lahum sunnatur rasuli anna ahla sunnati idza sahhat lahum sunnatu anir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yatawaqqafu anil amali biha wa i'tiqadi mujibiha ala ay wafiqaha muwafiqun bal yubadiruna ila al-amali biha min ghairi nazarin ila man wafaqaha aw khalafaha. Wa qad nassa asy-Syafi'i rahimahullah ala dhalika fi katsirin min kutubihi wa 'aba 'ala man yaqul la a'malu bil hadithi hatta a'rifa man qala bihi wa dhahaba ilayhi balil wajib 'ala man balaghathu sunnatu sahihatu ay yuqabilaha wa ay yu'amilaha bima kana yu'amiluha bihi as-sahabatu hina yasma'unaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayunzilu nafsahu manzilata man sami'aha minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah wa ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ay yad'aha liqauli ahadin. Wa hadha min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat 'indahum liqauli ahadin minan nas ka'idan man kana. Wa hadha min a'zami alamati ahli sunnati annahum la yatrukunaha idza thabatat 'indahum liqauli ahadin minan nas ka'idan man kana. Yang keempat, ahlu sunnah apabila telah sahih satu sunnah
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak lantas berdiam diri dari mengamalkannya dan meyakininya sampai ada orang yang setuju dengan mereka. Akan tetapi mereka langsung bersegera mengamalkannya. Ya, kalau sudah ada dalil dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih, mereka langsung mengamalkannya, segera mengamalkan, tanpa melihat kepada orang yang setuju dengannya atau tidak. Kalau sudah dalil yang sahih, mereka mengamalkan tanpa melihat apakah ada orang setuju dengan dalil itu atau tidak. Mereka mengamalkan. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal demikian dalam banyak kitabnya. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah mencela orang yang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Jadi Imam Syafi'i ini mencela orang mengatakan aku tidak akan mengamalkan hadis sampai aku mengetahui siapa yang mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya. Padahal wajib bagi orang yang sampai kepadanya satu sunnah yang sahih untuk menerimanya dan memperlakukannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memperlakukannya ketika mereka mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia harus memposisikan dirinya seperti orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendengar hadis ini sahih, kita harus ingat seperti kita mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat mendengar langsung hadis Nabi, langsung mengamalkan. Enggak nunggu, oh ini hadis, kita tanya dulu nih sama orang. Setuju apa enggak nih? Semua orang setuju enggak? Ada enggak ulama yang setuju dengan hadis ini? Kalau enggak, ya enggak diamalkan. Islam enggak begitu. Kalau sudah dalil, amalkan dalil itu. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, manusia telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun. Ini merupakan sebesar-besar ciri ahlu sunnah. Mereka tidak akan meninggalkan sunnah karena perkataan seorang manusia, siapapun dia. Saya ulangi lagi perkataan Imam Syafi'i ini. Manusia telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak boleh meninggalkannya karena perkataan siapapun. Ini merupakan sebesar-besar ciri al-sunnah. Mereka tidak akan meninggalkan sunnah karena perkataan seorang manusia, siapapun dia. Kemudian ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Wa minha annahum la yantasibuna ila maqalatin muayyanatin wala ila syakhsin muayyanin ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam falaysa lahum laqabun yu'rafuna bihi wala nisbatun yantasibuna ilaiha idza intasaba siwahum ila al-maqalat al-muhdatha wa arbabiha kama qala ba'du a'immati ahli sunnah wa qad su'ila anha faqala as-sunnatu ma la isma lahu siwa sunnah wa ahlul bid'ah yantasibuna ila al-maqala taratan kal qadariyah wal murji'ah wa ila al-qaili taratan kal hashimiyah wan najariyah wad dirariyah wa ila al-fi'li taratan kal khawariji war rawafidhi wa ahlus sunnah bari'una min hadhihi an-nisab kulliha wa innama nisbatuhum ila al-hadithi was sunnati. Yang kelima, Ahlus Sunnah tidak menisbatkan diri mereka kepada perkataan atau pendapat tertentu. Tidak juga menisbatkan diri mereka kepada orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki julukan tertentu, tidak juga menisbatkan diri kepada nisbat tertentu. Jika selain mereka menisbatkan dirinya kepada pendapat yang baru dan orang yang mengatakannya, sebagaimana perkataan sebagian imam Ahlussunnah ketika ditanya tentangnya, beliau menjawab sunnah itu tidak memiliki nama selain sunnah itu sendiri. Adapun ahlul bid'ah terkadang menisbatkan diri kepada pendapat tertentu seperti Qadariyah, Murji'ah, atau menisbatkan diri kepada seorang seperti Hashimiyah, pengikut Abu Hashim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, An-Najjariyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najjar, seorang tokoh Murji'ah, atau Ad-Dirariyah, pengikut Dirar bin Amr Al-Kufi Al-Qadi, seorang tokoh Mu'tazilah. Terkadang juga al-bidah menisbatkan diri mereka
kepada perbuatan tertentu seperti Khawarij dan Rafidhah. Berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah berlepas diri dari semua penisbatan ini. Nisbat mereka hanya kepada hadis dan sunnah. Wa minha, yang keenam, anna ahla sunnah innama yansuruna al-hadith as-sahiha wal athara as-salafiyata wa ahlal bid'ah yansuruna maqalatihim wa madhahibihim. Yang keenam, ahlu sunnah hanya membela hadis yang sahih dan athar-athar salafus saleh, sedangkan ahlul bid'ah mereka membela pendapat-pendapat dan juga mazhab mereka. Jadi bukan dalil yang mereka bela, tapi pendapat. Jadi yang kita ikut mana? Ada fatwa, ada dalil. Dalil dong yang kita ikut. Meskipun sendiri yang berpendapat ini, yang ikut dalil. Kan Ibnu Qayyim sudah menjelaskan. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan lagi bahwa orang yang berpegang dengan dalil meskipun dia sendiri, dia tidak syadz. Justru yang syadz, yang ganjil, yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Dalam kitabnya Al-Furusiyah Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi ini harus kita antum thalibul ilm harus mencari, menimbang, yang dibawakan dalil ikut dalil. Dan itu seperti itu dalam kehidupan kita. Berusaha mencari dan bertanya untuk mengikuti dalil. Kita akan selamat dunia akhirat dengan mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah fahmi salaf. Itu aja yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.